Ibu manggil saya ya? Tunggu sebentar, satu lagi. Ibu ini baru kerja di kampus, tapi aku belum pernah lihat. Ibu cari saya? Apa yang kamu lakukan? Kita dipanggil karena kita mirip. Oh bisa sih kayak gini? Sama sih, gimana ini ceritanya? Aku di sini untuk mengatur kalian. Fanny, kamu terlalu lama kan tinggal sama ayahmu? Sedangkan kamu tinggal dengan ibumu dengan kekayaan yang luar biasa. Jadi Bu, kenapa kita bertiga mirip kayak gini? Aku adalah saudara kalian juga, tapi aku dari luar negeri. Jadinya kamu kakak kita ya? Tapi kok bisa tiba-tiba? Karena aku tahu kalian belum pernah kan ketemu masing-masing. Iya. Aku rasa kalian harus bertukar deh, biar kalian tahu rasanya gimana. Iya benar, aku juga penasaran ibuku sekarang gimana. Iya, aku setuju. Kamu bisa dandan sepertiku kan? Tapi kamu nggak mungkin kan mau kayak aku kayak gini. Kenapa enggak? Kalian kan bisa merasakan gimana rasanya jadi masing-masing. Emang kamu nggak kangen sama ayahmu? Ya iya sih, aku juga kangen sama ayahku sendiri. Ya udah kalau gitu, kita bertiga setuju. Ya ampun, ini model baju apa sih? Bener-bener nggak ngerti pakainya. Nanti aku ajarin ya. Aku cocok nggak pakai baju ini? Aku coba dulu yang ini ya. Kamu hari ini harus kerja ke supermarket seperti aku biasa. Ini aku belanja sepuasnya gitu. Kata siapa? Itu tuh semua ada syaratnya loh. Les menari, les gitar, dan juga harus belajar yang lain. Serius, orang kaya itu banyak kegiatan. Kamu kok kayak anak baru sih, majang kayak gini aja nggak rapi. Iya, aku salah. Tumben hari ini kamu kaku banget loh gerakannya. Iya, aku ulang. Capek banget jadi kamu. Aku gak nyangka kalau kegiatannya sebanyak ini. Besok waktunya kamu pulang. Kamu bisa ketemu ibu kita. Kamu pasti seneng kan? Aku lumayan takut deh. Ayo cepet masuk. Kamu pasti capek ya? Bu, emang kita punya saudara ya di kampusku? Kembaranmu cuma satu. Kalau yang di kampus sih itu replika manusia ya, buatan ayahmu. Jadi dia robot? Aku dirancang memang untuk mengatur hidupmu. Bersiaplah. Musim libur tiba. Terus kenapa? Aku kayaknya punya rencana deh kalau libur. Jalan-jalan. Ya, kamu pengen jalan-jalan kemana? Libur sebentar nggak seru. Hah? Jalan-jalan sekalian makan mie yuk. Bisa nggak jalan-jalan yang nggak makan mie? Karena libur jadi kita bebas makan apa aja. Tapi aku selalu patuh soal makan, nggak pernah makan yang asal. Terlebih aku juga belum pernah sih jalan-jalan gitu. Makanya ayo kita coba dulu jalan-jalan. Kita harus izin dulu nggak kalau jajan? Hah? Aku adalah gadis yang selalu dilarang makan sembarangan. Kamu mau ngapain? Cuci muka. Emang ada caranya? Ini handuk khusus muka aja. Aku biasanya semua hal satu handuk. Nggak boleh. Oh gitu ya? Kirain ini kewajiban. Ternyata banyak perbedaan ya kalau kita punya banyak aturan. Aku Nora ya? Aku pertama beli susu nih di luar. Bisa diminum langsung di situ. Emang kemasannya nggak dicuci dulu ya? Pakai gelas boleh. Sedotan juga tersedia kok di sini. Aku benar-benar jadi banyak belajar. Kamu mau ini? Oh coba. Tapi kamu belum pernah makan. Iya, soalnya ini kayaknya berminyak ya. Hah? Tapi aku pasti bakal nyoba sih. Ini tuh makanan enak tahu. Coba. Kalian semua pada bawa jaket ya? Ya nanti takutnya dingin aja. Gak wajib kan? Enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian bawa, aku juga harus bawa. Nggak apa-apa, nggak usah. Ayo pergi. Permisi, ini semangka ya? Ya iyalah. Boleh beli berapa? Ya ampun, pertanyaan macam apa ini, kayak mau beli kentang. Allah ya. Pak, maaf, dia itu nggak biasa belanja kayak gini. Jadi lumayan bingung. Kalian paling ngerti deh. Pantesan saya bingung ditanya harus berapa belinya. Maaf ya Pak. Terima kasih. Ternyata tidak perlu keluar dari aturan untuk dimengerti mereka. Hai, kita siapin makanan demi kedatanganmu. Namaku Fanny, ini temanku juga ya. Iya, ayo langsung aja yuk kita makan. Kok bangkunya 3 sih? Ini buat Rere. Terima kasih, Fanny. Ini makanan favoritmu. Kamu baik ya, makasih. Pedes banget. Barusan temanku bilang makasih. Sama-sama. Kamu barusan emang denger ya dia ngomong? Enggak, tapi Fanny emang gak bisa. Aku sama Rere mau belanja, kamu ikut? Enggak ya? Ayo pergi.
Beneran kan Fanny nggak bisa sendirian? Ya udah, ayo kita ikutin. Kita nggak apa-apa ngikutin gini. Gak apa-apa, biar kita tahu Fanny itu sebenarnya. Ah, kamu bisa hati-hati nggak sih, bisa kena temanku. Ya maaf. Fanny nggak apa-apa. Temanku juga gak suka daun ini. Baik-baik. Aku mau custom baju kan, tapi aku pesan 2 sama temanku. Iya, kita berdua juga pesan. Tapi baru di listnya 3. Rere itu gak ada. Maksud kalian apa? Ini Rere samping aku. Fanny, Rere itu udah gak ada. Jadi maksud kalian? Fanny, maafin kita, tapi kamu harus sadar. Hai. Temanku bilang makasih. Sama-sama. Jangan, ini ada orang. Kosong kok. Jelas-jelas ada temanku. Ih, aneh. Maaf ya soal teman kita. Iya, tolong ya. Iya. Rere kemana? Kamu lihat sendiri deh. Ternyata benar selama ini aku sendiri. Fanny, kita gak mungkin nyakitin kamu. Kalian mau tanya soal Fanny? Iya bu, kita kasihan sama Fanny. Fanny kayak gitu semenjak temannya meninggal. Jadi hayalannya selalu berhenti aja di situ. Tolong jaga dia ya. Iya bu. Pasti kita jaga. Terima kasih. Hore. Makasih ya kalian udah selalu temenin aku dimanapun. Justru itu, tadinya kita berdua terus. Sekarang ada kamu di sini. Permisi. Ya kak, kenapa? Mendengar keramaian, bayiku menendang-nendang terus. Apa mungkin boleh kita sentuh dan usap? Boleh, aku beri nama Rere. Fanny, kamu gak apa-apa kan? Bukannya kamu ketemuan? Pacarku itu sekarang udah pergi. Kok bisa? Apa ternyata dia selingkuh? Kamu kan tadi ikut pergi. Ternyata temanmu ini punya nomor cowokku, coba. Hah? Katanya nggak sengaja lihat dari HP-ku. Aneh banget sih. Chatnya juga udah nanya makan, tidur. Iya, aku merinding dengernya. Aku cuma mau pastiin dia orang jahat atau orang baik buat kamu. Berhenti deh kamu cari alasan yang gak jelas itu. Tapi Fanny, apa mungkin kalian masih salah paham ini? Iya, mungkin karena kita sekamar. Aku tekankan ya buat kamu, aku gak mau lagi ngobrol banyak sama kamu. Udah cukup. Iya, udah Fanny, udah. Tolong jangan sakitin teman-temanku yang lain ya. Tapi kan aku bakal dengerin dia ngomong apa ya. Ada Rere? Kayaknya nggak ada. Kamu tahu nggak kalau ada gosip baru tahu? Gosip soal? Rere suka sama kakak kelas kita yang ganteng itu, anak seni rupa. Gimana kamu cara taunya? Jadi Rere itu kan lagi buang sampah, terus aku nggak sengaja lihat kertas yang ungkapan Aku gitu. pernah lihat Rere nulis deh. Jelas-jelas aku tahu karena aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Dan ada bukti lain soal itu. Aku nggak sengaja kok lihat HP-nya dan ternyata benar aja pencarian dia. Sosial media si cowok itu, ketahuan kan? Banyak banget postingan dimana dia suka katanya. Ya tapi cuman private gitu. Tapi kan aku jadi tahu. Ini gosip terbaru loh. Oh, kamu ternyata lancang ya buka-buka HP orang. Parah banget kamu. Aku nggak nyangka kamu jahat. Dia ganteng ya? Iya. Tuh kan, dengerin dulu dari Rere-nya langsung. Aku cuma jawab iya. Sebetulnya kamu tuh ada keuntungan lain loh. Kamu bisa jadi detektif yang bagus. Coba cari kasus lain di kelas ini. Apa? Ada yang daftarin aku diam-diam di kelas musik. Aku nggak tahu soal itu. Kenapa bisa tiba-tiba didaftarin? Aneh banget. Aku bukannya apa-apa, tapi itu keinginanku yang terkubur. Tapi aku nggak mau kalau sekarang. Siapa coba yang tahu curhatan di HP-ku? Mimpiku emang jadi pusat perhatian orang-orang. Sebenarnya aku nggak sengaja lihat HP kamu pas kamu minta fotoin. Terus ternyata tiba-tiba getar HP-nya, ada telepon dari agensi. Kamu belum lolos ya untuk seleksi ini. Aku tahu aku belum lolos, tapi kamu jangan lancang kayak gitu. Justru aku kasihan sama kamu. Dengan ini aku bakal terus semangatin kamu. Aku nggak perlu. Aku sungguh-sungguh kok, aku bakalan dukung kamu, beneran. Udah stop deh, akhirnya kamu ngaku kan? Semuanya jadi terbongkar kan? Aku harus gimana? Kosong. Kita pergi ya. Hahaha. Ternyata mereka gak nyaman sama aku si detektif ini. Siap-siap ya teman kamar baruku. Pasti ke perpustakaan. Pasti kerja kan? Pasti tinggal ujian.
Pasti harus nyari biaya untuk hidup kan? Pergi ah. Yang satu kutu buku, yang satu cari uang. Mereka sibuk, kita terus ngapain? Kalau kita lihat dulu aja mereka. Setuju deh, tapi aku juga mau sih kayak mereka. Halo Bu, Sudah ibu kirim ya uang untuk kuliah? baik. Hari ini gaji kamu cair ya. Wah bos, makasih banyak ya, karena udah terima aku kerja di sini. Kamu harus rajin belajar dan juga tetap balance ya. Oh iya, ini kan 2 lebih hemat. Gimana kalau kita bareng? Boleh aja kok. Tumben dia perhitungan. Ya juga. Aku baru pulang kerja, kalian aku traktir ya, mau nggak? Mau banget. Dia di mana-mana benar-benar belajar ya, nggak ada bosennya. Iya. Iya, kita mau dong kerja bareng kamu. Boleh kan? Yang lain mau coba kerja, kamu mau ikutan nggak? Enggak, aku harus belajar. Padahal apa salahnya loh, kita coba dua-duanya belajar sama kerja. Pulang kerja jangan lupa belajar. Aku capek banget, gak kuat. Aku lebih baik belajar aja deh, sesuai sama ibuku. Jangan lakukan yang kalian belum niat juga. Kita juga pengen tahu apa sih kemampuan kita ini. Teman kita ada yang sudah mulai desain, itu Fanny. Katanya desainnya mau ditawar loh. 1 juta untuk satu desain, hebat banget dia. Kuliah dan juga dapat uang. Mau juga. Gimana, kalian nanti mau kerja lagi? Enggak dulu ya, kita mau belajar dulu sama Fanny. Iya, takut beasiswa kita hangus. Ya udah kalau gitu. Iya Bu, tenang aja, udah aku kirim 6 juta kok. Wah, kamu bener-bener penghasilannya udah besar sekarang. Tapi kan kamu Udah dulu ya, jangan belajar dulu. Aku capek, aku mau terusin kerja. Iya bener. ya udah nggak apa-apa, aku belajar sendiri. Kalian tahu kan ini tuh udah mau lulus, masa kayak gini? Kenapa bisa nilai kamu turun? Kayaknya karena aku nggak belajar deh sama Fanny. Mau belajar lagi? Wah, aku terima kerja di pabrik. Dengan posisi kamu yang bagus kan? Jadi yang penting mana sih, kuliah atau kerja? Sedangkan mereka berdua, dua-duanya bisa stabil. Aku mulai pusing. Kamu boleh pilih apa aja. Yang penting kamu bisa menguasain apa yang kamu pilih. Dan gak buru-buru karena kita harus menelaah dulu. Aku mungkin terlihat mencari uang terus, padahal aku tahu gimana caranya balance. Kita harus sukses. Tuh kan, kita tuh harus pilih salah satu. Kamu sih. Kok aku sih, apa bedanya sama kamu? Kita itu bukan bahan untuk dipelajari orang lain, tapi orang lain bisa belajar. Aku muak deh, nilai kita jadinya gak masuk. Kok bisa? Coba tanyain teman kalian yang satu itu, kenapa dia gak serahkan? Kamu udah pastiin kenapa dia nggak nyerahin? Aku gak mungkin lupa. Tapi kenapa bisa tugas kita ketinggalan di meja dan gak dikumpulin sama sekali? Gimana? Coba diobrolin aja sama dosennya, siapa tahu dapat keringanan. Kamu ya, kalian rugi nilai loh. Aku rasa pasti ada solusi. Apalagi kalau saling membantu, aku juga mau bantu. Kamu dengar kan kata mereka? Aku lagi ngomong soal kamu. Kamu itu juara 1 kalau menggurui orang. Ada lagi yang belum datang di sini. Aku demam tadi pagi, jadi aku nggak sempet pagi-pagi. Kalau nggak izin dari pagi, aku tetap apain kamu. Aku kan gak terlalu terlambat, kenapa bisa kayak gini? Aku nggak akan pernah ngebeda-bedain walaupun kamu teman sekamar aku. Rek, padahal tadi kamu lihat. Aku di sini asisten dosen ya, jadi tolong. Ya udah, aku nggak jadi izin. Ini. Oke, udah ada bukti, kamu kembali. Tega banget, masa orang sakit benar-benar harus izin langsung? Iya, dia jahat. Lebih jahat dari apapun. Jangan saling contek ya, nanti bakalan aku tulis. Apaan sih dia ini, penuh ancaman banget ya. Gak jelas. Tapi kamu bawa kan buku yang itu? Bisa-bisanya dia duduk sama laki-laki, aku tulis ah. Maksud kamu apa? Kenapa aku dapat laporan? Kamu tahu kan alasannya? Masa sebangku sama laki-laki aja salah? Asisten dosen juga sama, punya aturannya sendiri tahu. Iya, tapi bukan berarti ngejatuhin orang lain terus. Kamu kalau mau diperlakukan baik jangan gitu. Aku sakit masih harus jalan kan? Kamu mencatat namaku karena kesalahan apa? Kamu gak pantas jadi asisten dosen. Ih, kalian emang iri aja. Kalau kamu macem-macem, aku gak akan segan untuk balas kamu. Kita 3 lawan 1. Berani? Ya udah terserah. Sebentar lagi kita juga liburan kan? Aku juga ikut kan? Gak bisa. Peraturannya memang mahasiswa doang. Kalian kan tahu aku asisten dosen siapa. Ayahnya Fanny.
Kenapa nggak ada yang ngomong kalau itu ayahnya Fanny? Kamu nggak bisa mempermainkan dengan kekuasaanmu sendiri. Rere, ini pesanan kamu jadi 11.000 ya. Bukannya kemarin terakhir harganya 23.000? Oh, tentu aja. Tadi lagi ada promo besar-besaran. Potongannya sampai 12.000 gitu. Syaratnya sih gampang, cuman isi Google Review. Tapi aku hajar aja. Isi Google Review nggak ada salahnya. Rasanya aku hemat 50%. Kamu bener-bener hebat banget. Punya kamu juga kopinya 6.000. Potongan juga? Iya, soalnya pas banget toko itu juga lagi ulang tahun. Wah, kok bisa kamu datang di saat keberuntungan? Oh iya, aku mau kasih tahu alat elektronik semuanya pada diumpetin ya. Ada razia. Tadi aku nggak sengaja dengar guru ngomong. Periksa. Ya ampun. Aku sakit, Bu. Kamu sakit? Ayo ke rumah sakit yuk. Aman. Teman kita benar-benar rezeki banget. Ini bawa baju belum kering, aku kasih parfum deh. Aku punya tips gimana caranya biar wangi terus. Tinggal tempel sini seharian deh. Beneran wangi. Wastafel ternyata udah gak mampet ya sekarang. Siapa lagi yang benerin kalau bukan dia? Apa yang Fanny gak bisa? Coba sebutin. Semuanya pasti bisa. Fanny, kamu punya segalanya. Kamu butuh apa? Sabun, sampo, atau apapun itu aku ada. Tinggal bilang. Enak banget. Keberuntungan. Kita punya Fanny. Kamu kok diem aja sih seharian? Aku bete banget, Rere. Kenapa naruh kos kaki? Asal-asalan di lemari. Kenapa suasana hening? Rere, kamu naruh kos kaki di lemari, emang kenapa? Oh maaf, itu kos kaki baru, aku belum sempet pindahin. Oh, aku salah paham. Aku pikir itu kaos kaki kotor. Kalau ada apa-apa bilang, jangan ditahan. Iya, jangan sampai hal kecil merusak kita. Iya, di sini kan kita tinggal berempat, berarti kita harus jaga rumah ini, ya kan? Kita setuju apapun itu demi kamar ini. Tapi jangan teledor. Ini tempat nyamanku. Aku datang. Wah, teman artis kita ini udah datang. Sini aku bantu. Kamu belum tahu kan kalau dia itu sekarang udah nerima endorse loh, hebat kan? Wah, kamu tuh bener-bener keluar dari kemiskinan tahu. Katanya kamu bawa saudara dari kampung. Aku datang dari kampung untuk sekolah. Oh iya, ini Fanny namanya. Dia saudara di kampungku. Halo semuanya, aku datang dari kampung, maaf ya. Oh iya, aku hampir lupa. Aku bawa oleh-oleh buat kalian. Aku mempersiapkan ini semua loh buat kalian. Kamu tuh bener-bener ya paling perhatian. Wah, aku pasti suka banget. Wah, tempat ini bener-bener nyaman dan luas ya. Ini asrama kecil, dia sebut luas. Aku terlalu norak di sini. Kamu bisa tidur di tempat yang itu deket jendela. Makasih. Aku belum pernah punya meja sebelumnya. Minuman datang. Ini enak banget. Kamu baru nyoba ya? Oh iya, ini pertama kalinya aku minum kayak gini. Beneran gak pernah? Sama mereka melihatku aneh ya di sini. Fanny, nggak apa-apa, santai aja, jangan kaget dulu ya. Guys, aku punya makanan banyak. Aku beresin meja dulu ya. Gak usah, biar aku aja. Sini aku juga bisa. Apa jangan-jangan mereka nggak mau ya aku sentuh? Aku siapin minum ya. Jangan repot-repot. Udah nggak apa-apa, kamu fokus makan aja. Nah ini piringnya. 1 buat Fanny, 2 buat Fanny, 3 juga buat Fanny. Di rumah aku selalu nggak pernah kebagian. Waduh, Fanny semua nih. Oh enggak, aku kembaliin aja ya buat kalian ini. Enggak Fanny, kita bercanda. Ayam ini untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan gak usah. Tradisi aneh di kampungku. Ayo makan, keburu dingin. Terima kasih ya, aku di sini benar-benar betah karena kalian. Bangun tidur tiba-tiba ada segelas susu hangat di sini. Akhirnya aku melihat orang yang banyak bersyukur. Setiap kita pergi makan, mereka selalu ingat aku yang utama. Aku sekarang sampai punya rasa bosan. Kamu ya? Mereka juga mempercantik diriku. Fanny, kamu harus cobain yang ini ya, pasti cantik. Aku baru pertama kali pakai baju kayak gini. Ya kan aku bilang apa? Kalau nggak berkat kalian, mungkin aku nggak akan rasain yang kayak gini. Ih, Fanny apaan sih? Lebay banget tahu. Ada apa ini? Siapa yang ngizinin Fanny ke kota? Iya, besok kita susul dia ke sana.
Fanny, foto Facebook kamu benar-benar cantik banget. Aku pasti taruh foto yang baik. Tapi sekarang Facebook itu udah gak ada pengguna. Tapi semua yang diupload Fanny emang bagus. Aku sengaja simpan foto-fotoku di sosial media yang cantik. Apa salahnya orang lain melihat versi kita yang terbaik, iya kan? Aku lihat juga kamu sama foto juga gak beda jauh kok. Iya deh, saking perfeksionisnya. Aku pernah lihat Fanny mau bawa paket dari bawah, tapi dia benar-benar dandan cantik. Aku ketemu pacarku ah. Kamu gak mandi dan gak ganti baju gitu? Aku pacaran udah 3 tahun, dia udah biasa banget ngeliat aku kayak gini. Tapi kita harus ngerti situasi loh, gimana cara berpakaian. Tapi aku juga suka males tahu dandan kayak gitu. Singkirin dulu rasa males kamu itu harus cantik tahu, apalagi depan orang. Ini kan bukan jam sekolah. Iya, rapat biasa pakai piyama aja. Udahlah, santai aja, nggak ada apa-apa ini kan. Permisi teman-teman semua, di sini ada Bapak HRD yang akan merekrut kita. Gadis ini menarik. Iya, kamu sini boleh wawancara sebentar? Baik. Kenapa nggak ada yang bilang kalau ada peluang kayak gini? Kok kuponnya udah nggak bisa sih, padahal kan ini Bibi, bisa. ini tuh kuponnya buat anak-anak. Hei, sembarangan kalau ngomong. Ada apa? Bibi ini bener-bener maksa pengen tuker kupon. Oh maaf, ini temanku, dia baru umur 20 dan dia mau tuker kupon ulang tahunnya, nggak apa-apa kan? Oh, umur 20, lagian aku nggak lihat sih. Ngomong dong dari tadi biar aku verifikasi. Aku udah pernah bilang orang-orang itu bisa menghormati kita dengan cara kita dan penampilan. Lihat aja. Di sini ada yang bisa jadi MC dadakan nggak? Kita butuh banget. Nggak ada. Aku aja deh. Rere, tapi maaf kita butuh yang kalem. Fanny, kamu mau kan? Ya udah yuk aku coba. Nah, ayo kita pergi sekarang. Emangnya aku ini kelihatan gak meyakinkan ya? Kamu harus bisa merias badan kamu sendiri. Ternyata kita bisa diperlakukan dengan penampilan kita. Aku baru tahu. Nggak apa-apa, lain kali kan kamu bisa belajar lagi, ya kan? Dia putusin aku. Kenapa? Dia nggak bilang kalau ada temennya banyak. Dia nggak mau katanya aku kayak gini. Dia malu punya aku. Aku juga nggak mau kalau dikira tua karena aku nggak dandan, dibilang bibi-bibi. Emangnya aku jelek ya? Lain kali nggak masalah loh kamu bisa merias wajahmu setiap hari. Karena penampilan kita bisa diperlakukan baik oleh orang lain. Permisi, kamar 403. Kamu dari luar pulau ya? Kita semua dari Jawa. Waduh, apa di sini ternyata nyandang suku ya? Sambutan untuk Fanny dari luar pulau. Kalian hangat banget. Kita harus banyak ngobrol sekarang. Hah? Padahal baru datang. Iya Fanny, kita terbiasa apapun bilang. Oh, jadi gitu ya? Sini biar aku bantu ya. Ternyata semua hal mereka itu diobrolin. Oh iya, di sini ada makanan restoran Sunda loh. Kita semua harus coba ya rasanya. Ini makanan apa kok full cabe sih? Kita semua sering makan seblak. Hah? Aku baru lihat sih namanya seblak. Ya udah, mending tukeran sama aku. Ini apa kok manis banget? Ini tuh makanan yang isinya gula merah. Banyak kok olahan yang kayak gini, bahkan ada yang dari buah, susu, nanas, semuanya. Aku makan daging dan sayur doang. Pasti bosen. Siapa di sini yang mau roti? Aku bawa. Aku mau 5 ya. Serius? Ini roti apa gede banget? Aku pikir kecil-kecil. Ini rasa apa? Daging. Tapi kamu suka kan isi daging? Jelas suka, aku terbiasa makan daging. Ternyata dia bisa lahap makan ya. Kita kasih makanan yang aneh-aneh nanti. Kok bisa jam segini kamar mandi udah penuh aja sih? Kita itu bangun pagi. Oh, ternyata aku terlalu siang ya. Besok aku lebih pagi juga deh. Maksimal jam 9. Ya ampun, tapi masa hari ini aku nggak mandi? Spray siap? Tara. Wow, kalian bisa buat kamar mandi darurat. Kamu bisa mandi di sini. Ini perlengkapannya juga udah siap. Oh, kita di luar. mandi ya. Aku baru tahu ternyata bisa ya mandi kepepet gini. Fanny, cepetan, takut diperiksa. Aduh, takut banget. Tolong, kamu belum selesai ya? Jaga pintu. Seneng banget nakutin dia. Teman-teman, aku kangen kalian. Kalian kangen aku nggak? Fanny, aku pikir kamu lupa aku. Tapi kamu serius kakinya udah baikan? Iya, aku nggak apa-apa. Tenang aja. Kalian nggak usah khawatir. Oh, di mana teman kita? Dia. Fanny, sebenarnya kita tuh kurang cocok banget tahu sama dia. Dia tuh sekarang bener-bener udah berubah tahu. Gimana? Dia juga terkenal di sosial media. Lihat aja foto-fotonya disukain banyak orang. Dia cantik, gak ada yang salah Lihat aja kalau mas ini, dia tuh sebenarnya niru tahu. Waktu itu dia lihat ini. Iya, aku paling gak suka ditiru.
Setiap ditanya dia bilangnya aku udah beli dari lama, ya kan? Tapi menurutku kan perhiasan bebas. Enggak, tapi dia tuh bener-bener angkuh tahu. Semenjak dia terkenal deh pokoknya. Kayaknya aku pun libur gak terlalu lama, tapi kenapa semuanya sudah berubah ya? Ada yang gak beres deh. Fanny, kamu udah kembali. Kalau gitu nanti malam aku traktir makan ya. Iya. Kalau soal ditraktir makan ini, aku pasti bakalan baik-baikin dia. Aku gak ikut ya, aku lagi males. Oke, Rere, kamu mau ikut nggak? Ya pastilah, aku ikut juga. Rere baik ke dia karena ada sesuatu. Aku lagi kesel banget deh sama dia. Aku kesel terus. Lihat deh posenya, udah kayak artis kan? Apa yang salah? Terlalu so cantik tahu, cari perhatian kalau kayak gini. Kamu nggak lihat kalau dia itu ini lagi pamer tas? Tapi menurutku gak gitu deh. Apa jangan-jangan dia tuh sebenarnya plagiat? Iya bener, tapi sekarang baik-baikin dulu. Mereka benar-benar pinter ya apapun mereka lakukan. Padahal mereka punya grup sendiri yang mana ngomongin orang ini. Aku benar-benar gak ngerti kenapa orang lain gak suka sama orang yang lebih baik ya. Aku gak jadi pergi deh. Aku dandan doang kok. Mau pergi ke supermarket aja harus dandan dulu, so cantik kan? Kalian sadar gak sih kalau kalian itu sensitif sama pencapaian orang lain, bahkan hal biasa? Hah? Coba kamu lihat soal ini. Rere, aku kurang baik apa ya sama kamu? Aku tuh udah coba pinjemin desain aku. Kamu juga, kamu pengen kan terkenal di sosial media? Aku udah sering promosiin kamu. Apa kamu lupa? Aku cuma ikutin apa yang aku mau. Kenapa kalian gak suka banget sekecil dandan doang? Enggak kok, kamu aja yang terlalu marah. Aku gak sampai kayak gitu sama kamu. Dari awal aku gak setuju kalian bikin grup tanpa dia, itu aja udah jahat. Ternyata benar, ini hatiku aja yang kotor. Fanny, temenin aku keluar. Ya udah, aku temenin ya kamu. Aku butuh waktu. Ayo. Kalau orang lain gak suka, mau sebaik apapun kita tetap gak suka. Ternyata ada tamu. Kamu tuh kalau kemana-mana bilang dulu sama ibu. Apa? Jangan banyak alasan nih, saus kamu. Tante gak salah orang ya? Masa iya aku gak kenal putriku? Mereka teman sekamar. Teman-teman ini kenapa ya? Aku gak ngerti. Nanti aku bakalan kesini lagi, pastiin kamu tidur. Kok bisa tiba-tiba nganggap aku anak perempuannya? Siapa tahu itu ibu yang terlupakan. Aku bersumpah ini ibuku yang ini. Aku dengar sih tante itu punya salah satu penyakit. Jadi dia suka lupa-lupa ingat. Kenapa ada di asrama kita? Katanya dulu itu dia guru di sini, tapi dia benar-benar lupa kalau dia udah pensiun. Jadinya sekolah juga nggak akan mau ngusir dia. Ya ampun, sebenarnya kasihan. Aku berharap kamu mau kalau dia nanti datang lagi. Iya, tapi tante itu baik juga ya. Perhatian loh sama kamu. Buka pintu, ayo olahraga. Bangun, jangan bermalas-malasan. Kenapa? Olahraga. Ayo kamu turutin aja. Ibu, ayo pergi lari. Tapi ini baru jam 7. Ayo cepetan, jangan mau jadi pemalas. Fanny terjebak. ini juga aku harus ikutan. Kamu gak inget kalau kamu dari kecil kamu juara terus loh. Tegak. Kencangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakannya udah bagus. Ganti gerakan. Au sakit. Au, sakit tau. Ya maaf. Aku ngerasa gak kuat kayak gini. Demi kebaikan. Ayo putriku, segera bangun. Ayo lari pagi, ayo. Aku gak mau lagi. Fanny, ayo pergi. Gak akan lagi. Hari ini tuh masih ada latihan, belum balet, belum yang lain juga. Tante tolong, aku bukan anak kamu, tolong. Kamu bukan anakku. Kamu bukan anakku. Kamu suka minum susu pagi-pagi, gak suka makan pedas, gak suka mie. Kayaknya aku masih ingat semua. Tapi, apa aku beneran lupa? Ibu, sebenarnya aku anakmu, apa kamu ingat? Udah, biar aku aja. Oh kamu, ini susu kamu. Tiba-tiba dia ingat ya? Ini bukan dongku, maafin aku ya, aku gak ngaku. Soalnya dia bener-bener obsesi banget. Aku olahraga tanpa henti, aku bener-bener gak bisa kayak gitu. Aku salah gak ngomong dari awal. Aku pikir ibuku gak akan pernah sembuh. Kamu gak boleh kayak gitu, dia bisa pulih kok. Ibu, ayo pulang ke rumah ya. Ini putriku. Ya, dia kumat lagi kan. Sekarang gini, kalian berdua lari aja ya. Ya, yuk.
Tante jadi punya 2 anak gadis. Tapi cocok juga ya mereka jadi saudara. Ternyata sebenarnya aku 2 anak. Jadinya Rere ngasih apa? Rere nggak kasih apa-apa, tapi dia malah memusuhiku. Jahat banget sama momen orang yang lagi ulang tahun. Fanny, udah sih, ayo kita baikan aja. Hah? Semudah itu kamu bilang baikan, padahal aku nggak bisa kayak gini. Kamu tuh sadar gak sih sebenarnya kamu tuh terlalu baperan tahu jadi orang. Aku minta maaf. Ya udah, aku to the point. Mana kadoku sekarang? Aku buang waktu aku marah tadi. Itu kamu emosi. Jadi yang baperan. Sekarang dia berani bilang kayak gitu, padahal sebelumnya yang terjadi. Rere, ayo kita nonton. Filmnya udah tayang, tahu yang kamu suka. Rere, ayo. Tapi aku udah gak tertarik lagi. Ya udah. Padahal aku udah jauh-jauh hari mau kadoin dia tiket ini. Apa mungkin dia yang gak mau pergi sama aku ya? Re, baju Imlek kamu bagus banget tahu. Aku udah komen ya. Semua komenan orang dibalas kecuali komenan aku. Rere, aku juga komen tahu, kamu emang bagus pakai ini. Oh, tapi kan gak sebagus kamu. Aku rasa waktu itu kamu terlalu sensitif deh. Aku gak gimana-gimana kok. Aku juga sadar kita ini gak sehat loh. Perseteruan ini udah lama. Rere, sebetulnya aku bukan pendendam, tapi aku selalu memberikan kebaikan dan kamu selalu menolak. Fanny, ayo kita belanja yuk. Enggak, aku lagi gak pengen belanja sekarang. Fanny, katanya kamu mau makan seafood yang di sana. Ayo cepetan, aku udah gak kuat banget pengen itu. Kok aku gak diajak sih? Aku udah buat foldernya, ayo kita kirim. Beri tanggapan. Aku udah ya. Fanny, kok fotoku gak kamu kasih tanggapan? Suka-suka aku. Kamu pelit banget. Itu kan kemauanku, jangan baper deh. Siapa juga yang baper? Kalau kamu sadar, kamu juga pernah kayak gitu loh. Selamat ulang tahun. Fanny, itu kan kado yang aku mau. Fanny, makasih ya, kamu juga kadoin hotpot ini. Aku udah pernah bilang kalau aku juga suka ini banget. Ulang tahunmu kan udah lewat, jadi mau gimana lagi? Ini pilih kasih. Sekarang kita harus nikmati acara, yuk kita tos dulu. Cheers! Kamu akan tahu gimana rasanya jadi orang lain yang selalu kamu patahkan. Ayo kumpul, cobain makanan yang aku bawa ya. Maaf, tante siapa? Aku guru di sini dan juga ibunya dia. Terima kasih banyak. Ibu aku kan baru pertama kali kesini. Gak apa-apa, justru mereka harus kenal sama kita. Kamu juga harus belajar yang benar di sini, harus ikutin apa kata ibu ya. Di sini juga banyak saudara kamu yang lain. Udah dong Bu, ayo. Maaf ya, rame banget. Ibuku emang paling khawatir kalau soal sekolah kayak gini. Ya seneng sih ada orang tua yang jagain. Iya, deket sama orang tua itu enak loh. Ya enak gak enak sih, tapi aku gak mau mikirin itu sebelum bekerja. Rani, orang tuamu gimana tanggapannya? Karena aku di asrama, mereka ngebebasin aku. Aku juga. Iya sama. Aku bersih-bersih dulu ya, soalnya ibuku nanti bakalan cek ke sini. Ini saatnya dewasa loh buat kita. Hey, ada undangan loh ulang tahun dari teman kita. Kalian mau dateng nggak? Oh, bentar ya, aku cek dulu jadwalku. Ibu, nanti malam ada pesta ulang tahun temanku. Jelas-jelas itu hal yang nggak penting. Udah, kamu pokoknya belajar di kamar ya. Aku nggak ikut pergi ya. Fanny, ibu mohon ya, jangan terlalu banyak main. Fanny, kayaknya tumben deh ibu kamu gak setuju soal kamu datang ke ulang tahun. Tentu aja kalau dilarang ya aku nurut. Kalian pergi aja ya. Wah, ternyata kamu tim netral ya. Aku yakin ibuku tahu kok mana yang baik dan yang buruk. Lebih nyaman gitu. Ya halo, Kemarin kamu bilang kamu pengen kerja paruh waktu kan? Kamu mau jadi apa? aku nggak mau freelance yang biasa aja. Aku mau kerja di kantor. Udah, kamu lebih baik fokus sekolah dulu ya. Fanny, ibumu kan membebaskanmu. Tapi kenapa sekarang jadi lebih sering nelpon? Ya sama kayak ibu-ibu yang lain, mereka punya prinsip sendiri untuk anaknya. Tapi bagiku aku punya pendirian. Fanny, katanya kamu mau pergi ke kantor. Oh, jadi Fanny ikut ya tes buat kerja di kantor itu? Iya, awalnya ibuku nggak setuju. Tapi aku buktikan kalau aku bisa yang terbaik. Orang tua akan memberikan yang terbaik, tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi di sini kan. Jadi aku akan mengusahakan untuk banyak relasi. Jadi bukan berarti kita nggak nurut sama orang tua kita, tapi kita harus punya pendirian sendiri ya. Bagiku itu. Aku juga nilai kamu kalau kamu itu netral banget ya soal ini. Aku selalu diam dan nurut aja kata ibuku. Orang tua memang harus dipatuhi, tapi kita harus meyakinkan mereka kalau kita bisa. Ilmu itu nggak ada habisnya. Ibuku taunya belajar hanya lewat buku. Ketika kita sungguh-sungguh, orang tua pasti akan mendukung. Ini punyamu.
Wow, ternyata aku keterima di Universitas Indonesia. Aku keterima loh. Batu kertas gunting, kamu juga sama kan? Tapi Setelah nanti kita masuk, aku berharap kita satu asrama ya, biar seru. Fanny, aku nggak lanjut sekolah. Kenapa? Hidupku masih dalam ketakutan, aku masih menghindari. Gimana kalau dia nyusul aku ke kampus? Dia adalah sahabatku. Tadinya kita baik-baik saja, sampai orang terdekatnya hampir menghancurkan masa depannya. Aku nggak bisa sekolah dengan rasa trauma. Udah berhenti, jangan dipikirin. Aku yakin kamu juga bakal sekolah sama aku. Iya, aku temenin kamu ya. Iya Fanny, dia udah lama pergi. Dia bilang dia tinggal bersama bibinya. Kenapa kamu nangis di awal sekolah? Oh maaf, aku terharu. Kamu di ranjang bawah, aku yang di atas ya. Iya, aku Fanny. Kamu bilang aku ya kalau ada apa-apa. Hampir sama persis dengannya. Ngomong-ngomong, kamu orang mana? Aku dari luar pulau. Suara kamu tuh persis banget tahu sama sahabat aku. Halo, selamat datang. Kalau kamu ada di sini, kamu juga pasti bakal seantusias dia. Aku ke perpus ya. Aku nggak bisa bohong, aku lebih suka menyendiri sekarang. Dia bener-bener gak bisa berteman. Bahkan gak ada basa-basinya ngajak kita gitu. Malu kali. Ih, kamu apa sih? Aku bersihin kasur. Kamu gak terima temen kamu diomongin? Kalian aja ngomong di belakang kan? Sama persis sama dia yang selalu melindungiku. Kenapa dia bisa sama dengan sahabatku? Aku kangen kamu. Kok bunyi pas aku kirim pesan? Coba aku kirim. Aku lupa bawa HP. Aku harus pergi dulu ya. Kenapa bisa pas? Motifnya juga pas banget. Fanny, aku minta penilaianmu. Iya, boleh aja. Aku baru belajar foto, jadi aku mau liatin ke kamu. Wah. Tanda lahir. Tanda lahir umum kan buat kita-kita. Tapi kenapa bisa sama persis? Kenapa? Kamu ada masalah ya sama tanda lahir? Bisa dihilangin loh. Dia sahabatku. Sahabatku. Dia aneh banget. Kenapa kamu? Fanny, ini ada apa? Kamu sahabatku kan? Aku kurang ngerti, kamu ngomong apa? Kamu gak mau ngaku? Tolong kamu jawab iya atau tidak. Oh, kita gak akan pernah berteman lagi. Kertas batu gunting. Kenapa wajahmu? Aku rasa ini satu-satunya cara untuk melindungiku sendiri. Maaf, aku belum sanggup bilang, tapi aku gak mungkin bohongin kamu. Selalu sama aku ya.